Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Guru Denny, tempat kita belajar dan mendalami sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok yang penuh kontroversi dalam sejarah Indonesia, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DNA Aidit. Beliau adalah tokoh sentral dalam gerakan 30 September atau G30S, yang hingga kini menyisakan banyak misteri dan tanda tanya. Yuk, kita simak bersama kisah hidupnya dan bagaimana ia terhubung dengan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa kita. DNA Aidit lahir di Pulau Belitung pada 30 Juli 1923. Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Ayahnya, Abdullah Aidit, dikenal sebagai tokoh gerakan pemuda di daerahnya. DNA Aidit menempuh pendidikan di sekolah Belanda, dan pengalaman ini membentuk kesadaran nasionalismenya sejak usia muda. Ia aktif dalam berbagai organisasi pemuda dan mulai mengenal ideologi komunis, yang kemudian membawanya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, di usia yang masih belia. Kemampuan oratornya yang hebat dan semangat juangnya yang tinggi membuat karir DNA Aidit di PKI berkembang pesat. Pada tahun 1950-an, ia berhasil naik ke puncak kepemimpinan PKI, bahkan menyingkirkan tokoh-tokoh komunis tua. Di bawah kepemimpinannya, PKI tumbuh menjadi partai besar yang memiliki pengaruh politik kuat di Indonesia, bahkan menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Salah satu strategi politik DNA Aidit yang dikenal adalah infiltrasi. Ia menempatkan kader PKI di berbagai organisasi profesional dan bahkan menyusup ke partai politik lain. Hubungannya dengan Presiden Soekarno juga menguatkan posisi PKI, membuatnya semakin kuat di kancah politik nasional pada tahun 1960-an. Namun, situasi politik yang semakin memanas akhirnya memicu peristiwa gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Menurut beberapa sumber, DNA Aidit dikaitkan dengan G30S karena perannya dalam sejumlah pertemuan yang diadakan oleh Biro Khusus Sentral PKI. Pertemuan-pertemuan ini disebut-sebut membahas kesiapan militer PKI untuk melakukan gerakan yang ditargetkan pada perwira-perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 30 September 1965, beberapa perwira tinggi Angkatan Darat menjadi target penculikan dan pembunuhan. Menurut narasi sejarah tertentu, DNA Aidit mengetahui rencana ini dan terlibat dalam pengaturannya. Namun, ada pula versi lain yang menyatakan bahwa DNA Aidit justru tidak mengetahui rencana tersebut sepenuhnya. Bahkan, menurut keterangan dari keluarganya, DNA Aidit merasa terkejut saat dibawa ke Jakarta Timur tidak lama setelah kejadian. Kontroversi tentang peran DNA Aidit dalam peristiwa G30S ini membuat sosoknya tetap menjadi perdebatan. Ada yang meyakini ia sebagai dalang peristiwa tersebut, sementara yang lain berpendapat bahwa ia adalah korban dari intrik politik pada masa itu. Itulah kisah DNA Aidit, seorang tokoh kontroversial yang namanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah gerakan 30 September. Sejarah tentang DNA Aidit dan G30S hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan, dan kebenaran sejati mungkin akan tetap menjadi misteri. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah DNA Aidit benar-benar dalang dari peristiwa G30S, atau justru ia hanya korban dari kekacauan politik? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Guru Denny. Sampai jumpa di video berikutnya.